Oke, adik-adik sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah inspirasi kegiatan kita selanjutnya terkait dengan kegiatan pertukaran mahasiswa modul Nusantara. Saya sambil menunggu narasumber kita bersiap-siap, saya minta nanti mungkin adik-adik lebih aktif ya untuk bertanya tentang yang jelas temanya itu antara entrepreneur dan kewirausahaan. Jadi sebenarnya narasumber kita ini anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Komisi E yang membidangi pendidikan, sosial, dan kesehatan masyarakat. Jadi saya harapkan ini adik-adik tidak terlalu mengaitkan dengan sisi bahwa saya ini mengambil narasumber karena tema politik. Tidak seperti itu deh, karena kebetulan ini beliau adalah salah satu entrepreneur sebelum menjadi anggota DPR. Dia adalah salah satu entrepreneur di Kota Makassar. Beliau pernah membuat IO yang event organizer yang sampai sekarang tetap eksis. IO-nya itu adalah Slemersindo Media Komunika. Adik-adik juga bisa search di Google untuk lebih mengetahui. Jadi saya mencoba menghubungi beliau sebagai narasumber dan alhamdulillah beliau bersedia. Jadi adik-adik sekalian nanti kalau memang ada yang jadi beliau nanti akan bercerita tentang bagaimana awalnya dia pertama kali untuk menjadi entrepreneur, apa saja hambatan, apa saja terus hambatan dan tantangan, bagaimana beliau melalui suka duka menjadi entrepreneurship, kemudian keberhasilannya dan diakhiri dengan saat ini. Saat ini alhamdulillah beliau sudah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu kira-kira 3 menit lagi kita running. Kalau bisa adik-adik nanti pada saat beliau memaparkan videonya diaktifkan. Saya sudah merekam juga ini Google-nya. Itu juga mentor juga sudah ada ya. Oke. Saya persilahkan dulu beliau untuk bergabung. Jadi adik-adik sekalian, narasumber kita ini saya biasanya panggil dia Bang Kucik atau disingkat BU. Jadi kalau ada yang mau bertanya terkait itu, silakan dipanggil panggilan biasanya saja BU. Supaya tidak canggung ya adik-adik sekalian.
Saya harap nanti adik-adik sekalian ya, kalau beliau mungkin sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bang Ucik. Saya sudah beritahu Waalaikumsalam. Teman-teman kita ini peserta bahwa Abang itu kalau mau lebih lebih enak dipanggil Bang BU ya. Mohon maaf ini Bang. Siap Paman. Saya share screen dulu profilnya Abang. Ya, jadi ini adalah profil singkat dari narasumber kita pada hari ini, Bapak Fauzi Andi Wawo, atau biasa dipanggil Bang BU, lahir di Makassar, 26 November 1973, saat ini adalah anggota Komisi fraksi PKB DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ringkasnya yang di bawah, silakan adik-adik peserta membaca bahwa beliau adalah CEO dari Slammersindo Media Komunika. Bisa adik-adik cari di Google. Kemudian adalah manajer pertama dari band Padi. Padi pada awalnya itu dimanajeri oleh Bang Uci. Jadi mungkin adik-adik sudah bisa memahami ya kaitannya dari kenapa saya mengambil narasumber itu, karena terkait kemarin kita Fadli, sekarang ini adalah manajernya Fadli, adalah Bapak Fauzi Andi Wawo ya. Untuk mungkin mempersingkat waktu, saya persilakan Bang Uci untuk memberikan menjelaskan atau bercerita tentang bagaimana bagaimana pertama kali Abang menjadi entrepreneur, membuat event organizer, suka dukanya, tantangannya, terus tantangan dan hambatan, cara mengatasinya, kemudian hingga Abang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bang. Ya, terima kasih Pak Nur Hasyah. Saya panggilnya nih Paman kalau sama saya ya, karena dia adalah sahabat saya sejak saya SMA. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya Dr. Nur Hasyah, dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh adik-adik mahasiswa yang alhamdulillah hari ini sudah menyempatkan waktunya. Ya, mungkin dipakai warna tambahan ini. Walaupun dalam situasi Zoom meeting seperti ini, tapi insya Allah tidak akan mengurangi kaidah dan nilai-nilai apa yang hasil dari pertemuan kita. Beberapa waktu lalu saya disampaikan oleh teman untuk sedikit berbagi cerita soal dunia entrepreneur. Bagi saya memang di dunia entrepreneur ini sangat menjanjikan. Saya ini lagi tidak sedang baik-baiknya menurut saya. Jadi memang dibutuhkan jiwa-jiwa entrepreneur untuk membantu bangsa ini sehat kembali. Itu menurut saya ya. Nah, dulu sewaktu jadi event organizer saya itu terbentuk tahun 94 kalau nggak salah, 94. Jadi berawal dari pertemanan beberapa teman termasuk Fadli waktu itu dengan teman-teman SMA, kita bentuk event organizer. Kemudian kita cobalah karena waktu itu kita munculnya dari kesamaan hobi, bahwa kita semuanya itu senang musik. Jadi kita coba kerja-kerja event
basicnya adalah showbiz, bisnis pertunjukan. Nah, memang waktu itu karena di Makassar sendiri ya baru 1-2 event organizer ya, jadi memang agak berat untuk buat kegiatan. Bahkan waktu itu untuk menggait sponsornya pun sangat sulit. Jadi awal-awalnya dari urunan teman-teman, sahabat-sahabat, kumpul-kumpul, akhirnya bisa buat kegiatan, mengundang artis. Kemudian dari situ kita belajar. Walaupun 1, 2, 3, sampai 10 kegiatan pertama itu kita merugi. Tapi bagi kami, di dalam entrepreneur kan kita harus berani mencoba. Berani mencoba itu sekaligus kita berani mengambil resiko. Karena kita berpikir kalau kita tidak coba, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa menghasilkan, kita tidak bisa evaluasi apa-apa. Akhirnya kita coba terus. Akhirnya di kegiatan di atas 10 kegiatan lah, baru kita merasakan, oh enak ini. Ini bisa jadi sumber mata pencarian baru bagi kami semuanya. Dan alhamdulillah event organizer kami ini mampu membiayai kuliah kami, bahkan sampai pernikahan kami semuanya itu bisa dibiayai sendiri. Maksudnya kami bisa mandiri lah, tidak bergantung sama orang tua. Nah, setelah itu saya diajak Fadli ke Jakarta untuk membantu Fadli di bandnya. Padi waktu itu masih di Surabaya tahun 98. Kemudian kita hijrah ke Jakarta. Saya dipercaya untuk memarketingin padi, bagaimana menjual padi di seluruh Indonesia. Jadi waktu itu saya bolak-balik Radio Dalam, Johar, kantor Sony Musik, itu hanya untuk berusaha bagaimana supaya padi ini bisa dapat akses melalui radio-radio yang bernaung di bawah Sony Musik kemarin. Jadi kita jalan, kemudian alhamdulillah setelah Padi keluar album pertama di tahun 98 akhir, saya berhasil membawa Padi itu bermain hampir di seluruh Indonesia, alhamdulillah. Dan saya keluar kembali ke Makassar itu tahun 2000. Nah, disitulah saya mulai melirik dunia politik. Saya melihat ada peluang usaha, peluang bisnis di dalam dunia politik itu. Jadi kebetulan waktu itu saya lumayan kenal dekat dengan salah satu calon bupati di kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemudian saya coba menawarkan konsep new campaign. New campaign bagaimana berkampanye yang lebih baik, gampang diterima oleh masyarakat. Kami tawarilah bagaimana caranya konsep kampanye itu kita selingi dengan musik, dengan berbagai kegiatan seni, dan itu diterima bagus. Dan alhamdulillah tahun 2003 itu beliau bisa terpilih dengan konsep new campaign yang kami tawarkan. Dari situ saya coba lihat, oh begini seperti ini, kemudian kita belajar, ternyata politik itu sendiri punya nilai bisnis yang bisa menjadi menjadi salah satu mata pencarian bagi kami. Walaupun sebenarnya di tahun 2003 itu di Makassar dunia politik yang dicampur oleh entrepreneur kemudian masuk di dalam bidang event organizer itu masih jarang sekali, masih hal yang baru lah. Tapi alhamdulillah berjalan lancar, mulus, dan bisa menghasilkan sesuatu yang menurut bagi kami juga sangat berarti lah ya, karena ya menghasilkan sesuatu yang tidak pernah kami sangka-sangka. Nah, sampai saat itu saya belajar seperti apa dunia politik. Nah, karena memang kami di Slamersndo itu punya kebiasaan berbagi atau berbuat sesama dengan untuk umat. Saya melihat ada peluang untuk berbuat lebih banyak lagi terhadap umat. Makanya saya coba pelajari, ternyata kalau kita berada di dalam kekuasaan itu kita bisa lebih banyak
berbuat untuk umat. Kenapa? Karena kita punya kewenangan, punya kebijakan. Kita ada di dalam situ. Akhirnya kita bisa menentukan, dan alhamdulillah sampai hari ini saya bisa berbuat lebih banyak dan lebih sering bersentuhan dengan umat yang ada di bawah, alhamdulillah kesyukurannya. Saya mungkin mau menyampaikan tips-tips bagi adik-adik yang mau mencoba dunia entrepreneur ini. Setidaknya ada 5 kunci hal yang penting yang harus kita perhatikan kalau kita mau menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama itu kita harus berani mengambil resiko. Seperti apa yang kami sudah lakukan kemarin, kami berani rugi tapi terus kami mencoba. Nah, yang kedua itu tentunya pasti kita harus percaya diri dulu, karena orang lain, terutama klien-klien kita, kalau kita tidak percaya diri kan juga mereka tidak merasa yakin bahwa kita mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan, konsep-konsep yang kita tawarkan. Yang ketiga itu harus kreatif. Slammersindo di Makassar itu dikenal sebagai event organizer yang selalu membuat konsep out of the box. Maksud saya, kegiatan-kegiatannya itu selalu di luar kebiasaan kegiatan yang event organizer lain buat. Jadi kita kreatif, melihat peluang dan bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan karakter budaya yang ada di Kota Makassar. Intinya kita kreatif melihat peluang dan menjadikan peluang itu sebagai konsep kegiatan. Nah, yang keempat pastinya itu kita harus jujur. Kita jujur, dan jujur ini kan kalau sekarang ini sudah menjadi hal yang sangat langka lah di Indonesia ini. Nah, yang terakhir, yang kelima mungkin ya pastinya kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita sampaikan, kita katakan, dan kita laksanakan, kita harus bertanggung jawabkan. 5 hal penting ini tentunya harus didasari oleh niat yang tulus dan jiwa pantang menyerah. Saya pikir itu sebagai pengantar dari saya. Semoga sebentar kita bisa berdiskusi seperti apa sebenarnya entrepreneurship. Terima kasih Paman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi kita ke depan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang atas penjelasan Abang terkait tema entrepreneurship dan kewirausahaan. Saya sangat sangat dalam, saya sangat mengapresiasi penjelasan Abang kepada adik-adik peserta pertukaran mahasiswa modul Nusantara ini yang berasal dari perwakilan mungkin dari Jawa, di Sumatera, Kalimantan, mungkin diharapkan. Tadinya saya pikir cuma dari Makassar, Paman. Tidak, maksudnya memang jadi sebenarnya ini kegiatan ini sebenarnya Bang, bagaimana teman-teman dari daerah ini mengetahui bahwa kearifan lokal Bang. Jadi maksudnya seperti yang kemarin. Saya tahu dengan Fadli, karena Fadli adalah orang Makassar, Abang juga sekarang jadi istilahnya sudah peringkatnya, kelasnya udah kelas level nasional lah. Jadi ini saya amin ya Allah. Sengaja mengundang Abang untuk bagaimana bercerita kepada teman-teman dari mahasiswa pertukaran mahasiswa modul Nusantara ini, sehingga diharapkan nanti memberikan inspirasi bahwa bukan cuma di Jawa aja dan di Jawa saja itu banyak bisa dijadikan inspirasi. Di daerah lain pun seperti Makassar banyak tokoh yang bisa dijadikan inspirasi.
Jadi ini lebih Iya. sebenarnya kegiatan ini Bang lebih ke apa? Bagaimana mengenal kearifan lokal di Makassar pada khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Begitu mungkin sedikit Iya. saya menjelaskan. Untuk kegiatan Alhamdulillah. ya kita selanjutnya ini Bang, saya mempersilahkan Endang, siap Endang? Endang? Ini Endang mentor saya ya. Endang tolong dibantu diskusinya ini Endang ya dengan Bang Ucik dari peserta, dari adik-adik peserta. Mungkin saya sudah ada yang ingin bertanya kepada Bang Ucik terkait dengan apa yang telah dijelaskan tadi. Saya persilakan, silakan Endang. Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelum sesi tanya jawab, mungkin saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah kegiatan kita, yang mana kegiatan kita pada sore hari ini adalah inspirasi, talkshow entrepreneur dan kewirausahaan yang dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Fauzi Andiwawo. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi saya akan memantik teman-teman di sini. Mungkin sebagai terdengar Pak suara saya? Ya, dengar. Jadi supaya teman-teman lebih aktif lagi berdiskusi, saya mungkin akan memaparkan beberapa pertanyaan-pertanyaan kunci ya, supaya terjalin interaksi antara narasumber dengan peserta kita sore hari ini. Jadi menurut tema tadi, teman-teman bisa menanyakan seperti ini. Apa alasan Bapak memilih tema ini dan mengapa kami sebagai kaum atau generasi milenial ini harus melek terkait ini. Kemudian yang kedua, mungkin teman-teman bisa tanyakan juga apa kendala yang menjadi hambatan sehingga masih banyak orang yang masih belum melek terhadap isu ini. Yang kemudian teman-teman juga lebih spesifikkan lagi bagaimana sih peran generasi milenial dalam hal ini, atau mungkin menanyakan Bang Uci sebagai politisi muda dalam usaha untuk mengembangkan isu ini kepada masyarakat. Dan yang terakhir, supaya teman-teman lebih aktif lagi, mungkin bisa menanyakan bagaimana sih trik dan langkah-langkahnya menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial sekarang ini. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan kunci yang sesuai dengan modul Nusantara yang telah dosen dan saya sendiri rangkum ya. Mungkin ada dari teman-teman yang terbesit ingin menanyakan sesuatu. Itu tadi hanya pengantar untuk teman-teman. Atau mungkin materi yang tadi susah untuk kalian pahami. Gimana adik-adik? Saya mau tanya, Kak. Nah, oke. Silahkan, perkenalkan dulu ya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Solo. Saya mau tanya sama Bang Uci. Ya, Bang Uci. Itu kan anak muda sekarang itu banyak sekali yang mulai small business. Nah, yang kurang stabil itu adalah pengendalian emosinya. Jadi ketika kita mengalami drop di bidang bisnis kita, itu kita nggak sabar untuk bangkit lagi, untuk memulai kembali dari awal. Itu gimana ya Bang cara mengatasi kestabilan emosi kita waktu saat usaha kita sedang drop gitu. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Saya langsung aja ya. Iya Pak, silakan. Terima kasih. Jadi saya dulu ini saya mengambil cerminan diri saya. Saya mengambil bahwa investasi terbesar di dalam hidup ini adalah investasi sosial. Bagaimana kita bisa berteman, bersahabat dengan orang sebanyak-banyaknya. Nah, dengan investasi ini, saya alhamdulillah sekarang ini banyak menuai buahnya, hasilnya. Nah,
kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang saya coba, kalau saya gagal atau kalau saya mengalami hambatan, saya selalu berdiskusi dengan teman-teman. Sorry. Halo, ya. Saya selalu berdiskusi dengan teman, sahabat, orang-orang yang baik. Jadi semakin banyak orang yang saya tempati berdiskusi, semakin menggampangkan semua masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang ada dari saya. Jadi saya tidak pernah melaksanakan sesuatu itu tanpa berdiskusi dengan teman. Saya coba, saya tanyakan ke teman-teman ini seperti apa ya. Jadi kan kalau kita mau melihat sesuatu yang memang harus dimulai bahwa kita harus berani mengambil resiko untuk apa yang kita laksanakan. Tetapi kan sebelum kita melaksanakannya kan kita harus survei, kita tahu, kita berdiskusi, kita banyak bercerita dengan. Alhamdulillahnya saya sejak kuliah itu alhamdulillah punya banyak sekali teman, berteman di mana-mana. Akhirnya pada saat saya mulai usaha, saya gampang berdiskusi atau meminta saran dengan sahabat-sahabat saya yang mungkin di bidang-bidang yang sesuai dengan apa yang muncul di masalah saya, misalkan soal marketing atau soal misalkan ya, kalau di Makassar ini lagi banyak-banyaknya anak-anak milenial, anak muda itu yang usaha kuliner. Nah, rata-rata mereka di awal-awal itu mereka sangat bersemangat. Tapi di akhir-akhir karena sahabat temannya sudah banyak, sudah semuanya datang ke warungnya mereka itu, akhirnya usahanya mulai menurun. Tidak menyiapkan strategi-strategi khusus apa-apa saja yang dia harus siapkan kalau memulai usaha. Jadi seperti itulah bagi saya mengatasi masalah itu adalah dengan sering-seringnya kita berdiskusi dengan sahabat, teman, dalam arti bahwa masalah itu tidak boleh kita pendam sendiri. Saya selalu punya prinsip bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Kalau hari ini saya berinvestasi pertemanan dengan teman-teman saya berdiskusi dengan teman-teman, insya Allah suatu saat nanti kalau sahabat-sahabat saya, teman-teman saya punya masalah, dia bisa datang ke saya berdiskusi apa ini. Jadi insya Allah kalau ada masalah selalu bisa teratasi karena kita tidak sendiri menyelesaikannya atau menghadapinya. Seperti itu kalau menurut saya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari narasumber, Dek, yang bertanya. Apa masih ada umpan balik? Atau saya persilakan. Kak, izin bertanya, Kak. Oke, baik. Jangan lupa persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Endang, kepada Kak apa tadi ya, enaknya dipanggil Kak DU. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Devi Yunwiningsih dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu di Lampung. Nah, di sini saya ingin bertanya gitu kan, Bang, kayak saya sendiri terlalu kayak banyak planning gitu kan untuk memulai small business, baik secara pribadi ataupun secara teman gitu. Cuman kadang-kadang tuh kita tuh belum ada action gitu loh, Bang. Kita tuh bingung harus memulai dari mana, harus dengan siapa gitu tuh kita bingung. Atau dengan kata lain tuh kita harus menciptakan sesuatu yang baru atau memang harus mengikuti yang sedang tren saat ini gitu, Bang. Menurut Abang gimana? Iya, terima kasih. Nah, ini yang menjadi beberapa adik-adik saya itu sering datang ke saya bertanya soal itu. Bang, sebenarnya kalau dunia usaha itu kita harus memulainya dari mana? Wirausaha itu, entrepreneurship itu bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dikerjakan. Jadi kalau kita cuma berpikir saja, itu tidak akan mungkin kita melaksanakan pekerjaan. Saya selalu membiasakan adik-adik saya, terutama adik-adik saya yang ada di event organizer saya itu, untuk tidak terlalu banyak berpikir. Saya bilang kerjaan itu bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dilaksanakan. Jadi begitu ada ide muncul, itu harus segera dilaksanakan karena berjalan seiring jalannya waktu ini, ide itu bisa lentur sendiri nanti, mungkin karena pengaruh apa akhirnya
semangatnya jadi hilang. Kalau saya ini hari ini saya muncul ide atau apa, itu saya langsung memanggil adik-adik saya langsung action. Tapi mungkin kita beda ya, karena kalau di kantor saya kan memang semua sumber dayanya sudah ada, sudah siap lah. Jadi begitu ada ide bisa kita langsung action. Nah, mungkin masukan ke adik-adik sekalian yang ingin memulai usaha, kalau sudah ada di kepala itu harus langsung action sebenarnya. Jadi hal yang terpenting dalam memulai usaha itu adalah survei terhadap jenis usaha yang mau kita laksanakan. Data-data itu sekarang ini kita, kalau bagi kami di dunia event organizer, sangat diwajibkan memulai kegiatan itu basicnya adalah data seperti apa yang harus kita laksanakan. Jadi bagi saya seperti itu sih, kalau kita memulai usaha jangan terlalu banyak dipikir, harus dikerjakan menurut saya, seperti itu. Terima kasih. Oh, terima kasih Bang. Jadi tadi kuncinya itu salah satunya itu kita tuh jangan banyak berpikir tetapi langsung action gitu kan ya. Terus kemudian Ya, terkait tentang bingung nih antara ikut tren atau gimana, itu kita harus adanya data gitu kan ya Bang ya. benar, survei. Jadi kan begini, sekarang kan terlalu banyak nilai usaha itu yang berguguran satu-satu. Kenapa? Karena itu tadi, karena ikut tren. Di sana jual pisang geprek, sini jual pisang geprek, sini jual pisang geprek. Akhirnya sama semuanya. Iya. Dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya pemakan pisang geprek di kota ini berapa banyak sih sebenarnya, nggak seperti itu. Jadi kan adik-adik mungkin lupa bahwa kalau kita bikin usaha di bulan pertama sampai bulan kedua itu peminatnya atau pembelinya itu pasti orang di badan. Kalau bukan keluarga, sahabat, atau kolega-kolega ya. Nanti bulan ketiga setelah sahabat atau ada pembeli-pembeli dari di luar lingkaran kita yang datang, itu baru mouth to mouth informasinya, seperti itu. Jadi biasanya kalau orang memulai usaha itu bulan ketiga, bulan keempat itu dilihat. Kalau dia bekerja berdasarkan hasil data survei, insya Allah dia bisa survive. Tapi kalau tidak berdasarkan survei, mengikuti tren saja, insya Allah bulan ketiga itu akan turun, bahkan hilang dari peredaran. Seperti itu. Oh, terima kasih Bang atas jawabannya. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi jawaban dari Bang Uci. Saya perkenalkan kepada Dwi Rindiani mungkin untuk bertanya. Setelahnya Pina Lydia. Oke. Dwi, mungkin dipersilahkan deh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Rindiani dari Universitas Ageng Tirtayasa, Banten. Izin bertanya, Bang Fauzi. Ya, silakan. Tadi kan Abang sempat menyinggung kalau suara saya jelas? Jelas. Tadi kan Abang sempat menyinggung bahwa tips masuk dunia entrepreneur itu ada 5 hal. Yang kedua itu percaya diri. Nah, bagaimana sih Abang membangun kepercayaan diri dalam diri Abang? Nah, sedangkan tuh milenial sekarang itu banyak banget yang insecure gitu. Kayak banyak mikirnya, kayak banyak mindernya sama diri sendiri. Gimana Abang membangun rasa kepercayaan diri Abang gitu? Terima kasih. Iya. Nah, ini yang saya bilang bahwa tadi saya bilang bahwa investasi paling penting dalam dunia ini adalah investasi sosial. Bagaimana kita memperbanyak teman. Semakin banyak teman kita, semakin banyak kita bergaul, itu bisa menimbulkan kepercayaan diri terhadap kita semuanya. Saya memanfaatkan pergaulan saya ini dengan menimba ilmu dari sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Sehingga kalau saya mau memulai sesuatu itu, saya matang dulu. Maksud saya udah selesai nih dengan apa yang ada di kepala saya. Akhirnya karena saya sudah percaya, saya sudah paham betul apa yang saya mau laksanakan,
saya tahu betul apa risikonya seperti apa. Intinya hatamlah saya dengan dunia usaha yang saya mau dalami ini, baru saya melangkah ke depan. Saya berani mengambil risiko, karena saya paham apa yang saya laksanakan, saya percaya saya percaya diri ini akan sukses. Ini bisa saya laksanakan karena semuanya mulai dari kendala, hambatan maupun apa yang menjadi tujuannya sudah ada di kepala saya dengan perhitungan yang matang lah. Jadi intinya membangun kepercayaan diri saya itu dengan memahami apa-apa saja yang mau saya laksanakan ke depan. Dan tentunya sekali lagi saya dalam memulai usaha itu tidak pernah berpikir bahwa saya sendiri. Saya punya sahabat, saya punya teman, dan insya Allah selalu bisa saya ajak untuk membantu saya kalau saya ke depan saya menghadapi hambatan atau sandungan. Begitu bagi saya. Terima kasih Bang atas jawabannya. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilahkan Vina Lydia Reskiana, itu dipersilahkan, Dek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri, saya Vina Lydia Reskiana dari Universitas Syekh Kuala Aceh. Nah, jadi saya izin bertanya Bang Uci, jadi kan saat ini sangat banyak, terutama dari kalangan mahasiswa yang sedang mengambil pekerjaan sampingan seperti menjadi owner atau reseller di sebuah bisnis online ya Bang. Ya, jadi kan pasti banyak juga dari mahasiswa yang memang berkendala dengan izin dari orang tua. Nah, jadi ini juga salah satu pengalaman dari saya ketika saya di semester 2 atau semester 3 ya Bang. Jadi saat itu saya ingin mengambil pekerjaan menjadi seorang reseller dari bisnis online, tetapi orang tua saya tidak mengizinkan dan saya tetap terus mengikutinya karena saya memang dulunya ada niat atau ada jiwa di bidang tersebut begitu. Tetapi orang tua saya tidak mengizinkan. Nah, jadi apa saran atau motivasi Abang terhadap seperti ini Bang? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita punya masalah yang sama sebenarnya. Saya dulu waktu menjadi IO, orang tua saya setiap menyampaikan ketemu dengan keluarga itu menyampaikan kalau ditanya, gimana Uci kerja di mana, dia selalu menyampaikan bahwa saya itu pengangguran, bahwa saya tidak punya pekerjaan karena dunia event organizer bagi dia tidak masuk di akalnya. Nah, cuman saya selalu mengambil patokan bahwa tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya. Mereka semuanya pasti mau melihat anaknya itu sukses, bisa mandiri, dan sesuai dengan apa yang ada di kepalanya, bahwa dia tidak mau anaknya menderita di kemudian hari. Hal ini yang coba saya tunjukkan kepada orang tua saya. Saya alhamdulillah kuliah semester 2, itu saya sudah tidak minta biaya apa-apa lagi ke orang tua saya. Saya coba memperlihatkan ke orang tua saya bahwa saya mampu menghasilkan sesuatu yang halal dengan pekerjaan saya ini. Nah, memang di awal-awal ya mereka tidak percaya, sampai di satu saat saya menyelesaikan kuliah saya alhamdulillah tanpa bantuan orang tua, kemudian setelah itu saya menikah tanpa bantuan orang tua, alhamdulillah. Hal itu baru orang tua berpikiran, oh ternyata memang apa yang dibuat anak saya ini ya mampu membuat dia bahagia. Dan alhamdulillah hal yang penting bagi saya adalah tidak pantang menyerah untuk meyakinkan orang tua bahwa saya bisa berhasil dengan ini. Dan intinya kalau orang tua sih itu tadi intinya, bahwa tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya. Saya selalu memperlihatkan ke orang tua saya bahwa dengan dunia event organizer ini, saya bisa hidup, saya bisa bahagia, dan insya Allah saya bisa membahagiakan orang tua. Seperti itu motivasi yang ada di saya. Berarti untuk pilihannya tetap lanjut gitu, Maya? Iya, bagi saya seperti itu. Sekarang kan apalagi bisnis online ya,
ditambah lagi kondisi pandemi seperti sekarang ini, memang bisnis online itu hal yang sangat menjanjikan, dan saya menyarankan jangan berputus asa atau menyerah karena kondisi larangan orang tua. Insya Allah restu orang tua akan datang kalau dia melihat kita bahagia. Seperti itu kalau bagi saya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bang Uci. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya selain dari yang tadi mungkin sebelum sesinya Kak, Oh iya, dipersilakan Dek. Perkenalkan diri dulu ya. ya, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Purnama Iren Lumban Tobi. Saya dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Izin bertanya kepada Kak Fauzi. Kan tadi kalau tidak salah, kita tuh harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Boleh tidak Kak memberikan tips agar peluang itu bisa kita manfaatkan dengan baik? Karena jujur saja dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali peluang-peluang yang terbuang sia-sia. Terima kasih Kak. Iya, intinya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa peluang itu tidak untuk dipikirkan, tapi untuk dikerjakan. Begitu kita melihat peluang, supaya dia tidak hilang begitu percuma, harus kita kerjakan. Ya intinya itu tadi. Kalau saya sih selalu kembali bahwa mengambil hikmah dari investasi sosial yang saya sudah buat bertahun-tahun sebelumnya, memperbanyak teman, bergaul bebas, bergaul dengan semua orang. Akhirnya semakin banyak saya bergaul, semakin banyak saya berteman, mengenal orang, semakin banyak peluang-peluang usaha yang bisa datang. Contoh saja, saya kemarin saya di DPR ketemu teman-teman yang teman kuliah ya, datang berkunjung ke DPR, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, ternyata dia sedang berbisnis ayam potong. Saya ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, ternyata sangat mudah. Karena saya punya konstituen, saya coba terapkan teknik peternakan organik, ayam organik ke konstituen saya di bawah. Alhamdulillah bisa jalan dan bisa menghasilkan. Ini peluang-peluang yang menurut saya datang, kita tidak terlalu banyak berpikir, langsung kita laksanakan. Nah, bagi saya, peluang yang ada itu tidak untuk dipikirkan, tapi untuk dikerjakan. Selalu berpikir seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Siap. Oke, terima kasih Bang. Mungkin satu pertanyaan lagi bisa Bang? Saya lihat ini Abang tamunya banyak. Boleh. Ya, Rafiq, gimana Rafiq? Ayo Rafiq. Silakan Baik Rafiq. Baik Pak. Bang Fauzi, saya izin bertanya. Bang kan ini merupakan salah satu event organizer ya, juga sebagai anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di awal kan Abang memulai usaha itu di bidang kewirausahaan. Kemudian tidak lama dari situ Abang mulai mengusulkan atau menjadi anggota DPRD. Nah, bagaimana cara Abang memulai kedua hal tersebut? Kan Abang tadi sudah sukses bidang usaha ya. Nah, bagaimana cara Abang mengcombine kedua hal tersebut dalam satu waktu begitu? Terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Sebenarnya usaha usaha saya ini itu sudah saya delegasikan sebenarnya ke adik-adik saya di Slemarsindo. Saya lebih banyak sekarang ini fokus mengurus rakyat lah sebenarnya. Tapi intinya seperti ini. Saya nyaman menjadi anggota DPR karena karakter yang terbentuk di diri saya ini sejak saya berwirausaha itu sangat bermanfaat bagi saya. Pertama, karakter berani mengambil resiko, kemudian
karakter percaya diri, kemudian kreatif, jujur, dan bertanggung jawab itu tertanam sekian puluh tahun di diri saya. Akhirnya pada saat saya di DPR, enak sekali saya menjalankan fungsi-fungsi di DPR. Kan kalau anggota DPR itu fungsinya hanya 3. Fungsi legislasi atau membuat undang-undang, dalam hal ini peraturan daerah, kemudian fungsi pengawasan, dan yang terakhir itu fungsi budgeting, fungsi penganggaran. Nah, dalam menjalankan tugas saya sehari-hari ini, itu karakter saya sangat gampang saya laksanakan karena karakternya sudah ada dari dulu. Karakter wirausaha itu ya, yang 5 tadi yang saya sebutkan. Nah, untuk itu, untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih baik dan lebih insya Allah mendekati kata sempurna, alhamdulillah tidak sulit bagi saya karena memang ya karakternya sudah terbentuk dari dulu. Nah, kalau membagi waktu sendiri seperti itu tadi, saya sebenarnya sudah tidak terlalu berkegiatan langsungnya, apalagi 2 tahun terakhir ini kan kalau di bisnis event organizer sendiri itu lagi ya mati suri lah kasarnya, karena memang terlalu banyak aturan-aturan yang membatasi kita untuk membuat kegiatan seperti itu. Terima kasih. Baik Abang, terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke, terima kasih Rafiq. Pertanyaannya bagus. Oke, saya rasa Abang karena Abang ini sibuk, saya lihat tamunya semakin banyak. Oke, saya minta terima kasih banyak atas meluangkan waktu untuk adik-adik kita di sini. Semoga apa yang Abang jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa ini. Tunggu dulu sebentar Bang, izin 1 menit. Ada mahasiswa dari bimbingannya Pak Fajar? Nggak ada ya? Oke, kalau begitu saya akhiri silahkan kalau memang Abang ingin pamit, silahkan Bang. Saya minta terima kasih, apresiasi Abang bersedia meluangkan waktu untuk adik-adik. Terima kasih, Pak. Ya, saya juga minta terima kasih Bang. Kalau saya mau izin pamit mau menemui tamu-tamu saya. Terima kasih. Selamat, semoga sukses semuanya, bahagia dunia lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, oke, itulah tadi kita inspirasi kedua dari Abang Ucik. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi adik-adik semua, juga bagi saya selaku dosen pembimbing. Kemudian untuk absensi silahkan seperti biasa tulis di chat Zoom prodi universitas dulu, nah prodi _nim _ nama. Silakan adik-adik. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya mungkin saya akan mengajukan lagi apakah kita langsung refleksi atau masih kebinekaan. Kalau rencana kebinekaan yang saya ajukan itu adalah makanan tradisional. Jadi rencananya saya meminta juga adik-adik sekalian yang mungkin kalau dari Banten cukup 1 orang yang mewakili, mungkin dari Aceh, yang dari Medan, yang dari Surakarta, yang dari Malang, membuat video tentang apa khas atau apa kuliner khas yang dari daerah adik-adik sekalian. Artinya begini, bukan dari daerah tempat adik sekarang ya, dari daerah asal. Kan saya kalau nggak salah ada yang kuliah di Malang tapi asalnya kalau nggak salah dari Kalimantan. Jadi sebisa mungkin dari daerah asal adik membuat video durasinya mungkin 1 menit, 2 menit, 1 menit maksimal 2 menit tentang apa makanan khas
yang makanan khas dari daerah adik-adik sekalian. Bisa versi videonya bisa adik-adik ambil dari YouTube, tapi saya maunya adik-adik menjelaskan dengan voice-nya adik-adik sendiri ya, atau mengedit video YouTube-nya itu agar terkesan bahwa memang adik-adik ada di situ. Atau bisa juga kalau memang adik-adik paham tentang cara pembuatan makanan tradisional, minta siapa yang ada saudaranya memvideokan, nanti kita presentasikan bersama-sama. Jadi saya nanti adik-adik silakan berkomunikasi di WhatsApp group. Kalau bisa keterwakilan saja. Saya juga nanti akan membuat video. Kalau video saya sih sebenarnya umum. Saya akan membuat video tentang kopi. Kopi itu di mana-mana ada. Di seluruh Indonesia ada. Di Aceh juga ada. Cuma kan mungkin khasnya pembuatan dan khas meraciknya yang berbeda. Kayak di Sulawesi Selatan ini ada kopi Toraja, ada kopi Endrekang, ada yang Robusta, ada yang Arabica. Kemudian bagaimana caranya meracik sehingga terus menamai. Ada namanya kopi Seiko, itu adalah racikan dari kopi Toraja dan kopi Endrekang. Nanti saya akan memvideokan cara membuatnya. Saya juga minta nanti kalau adik-adik sudah siap siap videonya, kita akan masuk ke kebinekaan tentang kuliner ya. Kulinernya seperti itu saja. Atau mungkin ada masukan dan saran dari adik-adik, silahkan. Kita masih punya waktu sedikit ini buat berdiskusi sebelum saya menutup kegiatan ini. Kemudian yang belum absensi, silahkan absensi di chat Zoom. Saya lihat ini yang kayaknya baru 12 orang. Oke, kenapa Devi? Silahkan. Ada yang ingin tanyakan? Enggak, ya Pak. Jadi saya ingin ditanyakan, ini maksudnya yang kita bikin video ini, kita bikin video kita masak, atau boleh misal kita mengambil adanya gambar-gambar nih kayak bumbu masakan ini, terus nanti kita Nggak ngejelasin apa-apa. Tapi kalau bisa itu gambarnya deh dijadikan video. Iya, Maksudnya maksudnya bumbunya, gambarnya, bumbunya itu ada gambarnya, terus nanti ya, kita ngejelasin pakai voice kita gitu. nggak apa-apa. Oh baik Pak. Nggak apa-apa. Yang penting nanti istilahnya apa? Ada di video itu, walaupun mungkin cuma voice, ya nanti kayak videonya berbentuk PowerPoint atau bagaimana, boleh, tidak ada masalah. Iya baik Pak. Ya, oke. Ada lagi? Yang ingin bertanya silahkan. Jadi mungkin selanjutnya setelah kita kebinekaan itu yang kuliner, kita masuk ke refleksi. Cuman kan refleksi juga perlu narasumber. Saya coba dulu komunikasikan dengan narasumbernya. Tema refleksi kita itu tentang kemanusiaan. Mudah-mudahan narasumbernya bersedia. Nanti saya akan menjadwalkan di grup kapan waktunya bisa narasumber kita untuk merefleksi. Kalaupun mungkin jedahnya masih agak seminggu 2 minggu ke depan, ya mungkin kita kebinekaan untuk, kalau nggak ada halangan, kita hari Sabtu Minggu kita kebinekaan. Kalau memang narasumbernya bersedia, kita narasumber refleksi, kita refleksi dulu mungkin kebinekaannya setelah refleksi. Jadi sebenarnya tergantung narasumbernya. Yang jelas ini kita sudah melaksanakan, ini item keempat ya, kalau nggak salah. Kita sudah kebinekaan 2, inspirasi 2. Insya Allah saya akan menginfokan di grup bahwa apa kegiatan kita selanjutnya. Kemudian mungkin masalah jadwal ada yang ingin mendiskusikan, silakan. Soalnya saya mohon maaf kepada adik-adik, masalah inspirasi ini kita sebenarnya tergantung dengan narasumbernya. Narasumber mungkin banyak, tapi yang menginspirasi bagi saya itu adalah orang-orang yang saya sudah tahu persis bagaimana karakternya dan apakah bisa menginspirasi atau tidak. Makanya kita ini inspirasinya tergantung jadwal narasumber. Kan kalau di modul itu
kalau tidak salah inspirasi 3, refleksi 4 ya. Jadi kita masih nanti masih 1 kali lagi melakukan inspirasi. Inspirasi ini adalah temanya olahraga, sport, tokoh olahraga. Nanti saya akan mencoba menghubungi salah satu tokoh olahraga Makassar yang sudah berkiprah di tingkat nasional. Kemarin saya sudah coba mengkomunikasi, beliau mengiyakan, cuma persoalan waktu saja. Sehingga apapun nanti keputusan dari narasumber, saya akan men-share sama adik-adik sekalian. Seperti itu deh. Apakah ada saran atau masukan dari adik-adik sekalian? Saya persilahkan. Kemudian yang belum mengabsen, saya lihat baru 13, sementara kita ini ada 17. Atau yang ada cuma yang lain cuma mengaktifkan Zoom-nya kemudian meninggalkan, saya juga kurang tahu. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ada mungkin saran masukan dari Endang sebelum kita tutup. Bapak izin bertanya Pak, untuk absensi Silakan Dek. Untuk absensinya di Syam Oke atau ada di ini Pak, di link Zoom? Karena sebenarnya saya sudah men-setting absensi Dek. Cuman dispadanya masih masih belum begitu kadang bisa, kadang tidak. Bukan cuma saya, semua teman-teman DPL juga merasakan hal seperti itu deh. Jadi nanti kalau sistemnya sepadanya sudah oke, nanti saya akan membuat absensi kegiatan-kegiatan kita. Karena di awal-awal itu presensinya kita agak mudah diakses, tapi sekarang itu susah. Jadi biar saya udah set, ternyata adik-adik sekalian belum bisa masuk. Kemudian logbooknya juga sistemnya masih bermasalah. Kalau untuk logbook DPL, oke. Tapi kayaknya untuk logbook mentor sama peserta belum. Jadi makanya saya nanti kalau sudah normal semua sistem sepadanya dan adik-adik sudah bisa mengupload laporan kegiatan, baru kita bikin absensi. Presensinya deh, karena sayang saja. Saya juga buat, ternyata adik-adik nggak bisa masuk. Begitu deh. Jadi untuk sementara kita absen itu di absennya ini Zoom absen ini di ya Pak ya? chat Zoom aja. Chat ini ya Pak ya? Ya. Iya. Kalaupun nanti ada yang saya harus laporkan terkait dengan presensi ya, yang saya laporkan yang ada di sini. Nanti saya upload ini. Kan di sini ini juga bisa istilahnya bisa dimasukkan, dijadikan laporan sebenarnya. Karena sistemnya masih bermasalah. Seperti itu deh. Ada yang lain? Lebih Pak, mungkin saya sedikit saran. Ya. Jadi itu Pak, untuk modul Nusantaranya kita karena sudah melakukan kebinekaan sampai 2, kemudian ya kebinekaan 2, inspirasi 2. Jadi minggu depan itu mungkin kayaknya kita lanjut saja kebinekaan Pak sampai kebinekaan keempat, baru kita tutup dengan refleks. Enggak, sekarang Dek, saya sudah sempat komunikasi, jadi sekarang apa yang bisa dilaksanakan dulu terkait dengan kegiatan yang menggunakan narasumber. Oh iya. Seperti itu Dek, karena itu refleksi dan inspirasi itu sebenarnya faktor paling penting dalam kegiatan pertukaran mahasiswa modul Nusantara ini. Iya, karena Pak, karena dampaknya juga ke saya, ke mentor dan adik-adik peserta. Karena saya juga baru dapat info bahwa kegiatan kebinekaan itu tidak perlu menggunakan narasumber. Jadi yang kemarin itu bedah buku kita jadikan refleksi 1. Jadi nanti saya harap adik-adik kalau nanti sudah bisa mengisi logbook, itu yang kegiatan bedah buku diganti saja judulnya dengan refleksi bedah buku.
Jadi bukan kebinekaan bedah buku, jadi refleksi bedah buku. Jadi saya lihat kemarin habis konsultasi dengan tim MBKM bahwa ya, tidak perlu menggunakan narasumber itu seperti kebinekaan, kuliner, terus kunjungan ke tempat-tempat wisata seperti benteng, museum itu hanya kita bisa saya nanti membuat video, kemudian nanti pada saat kegiatannya saya akan menampilkan video itu dan kita diskusi. Iya, jadi sekarang ini kalau saya pribadi sebenarnya lebih ke kapan bisa diselesaikan inspirasi dan refleksi, soalnya kan itu berhubungan dengan narasumber. Dan narasumber juga tidak boleh sembarang. Saya harus mengajukan dulu ke tim MBKM, setelah dia ACC baru saya memberitahu narasumbernya bahwa oke, baru saya komunikasikan sama adik-adik. Seperti itu. Iya, jadi teman-teman mungkin harus paham betul ya poin utama dari setiap kegiatan. Jadi kalau kebinekaan itu boleh tidak memakai narasumber, kalau kegiatan inspirasi dan refleksi itu menggunakan narasumber. Kemudian ada juga satu kegiatan yang namanya kontribusi sosial, tapi itu bisa belakangan. Jadi teman-teman baca panduan dulu ya sebelum. Siapa tahu kalian pada saat pengisian workbook itu masih bingung, wah kemarin ini sebenarnya kegiatan inspirasi apa kebinekaan. Jadi yang Bapak sedang lakukan sekarang itu menyelesaikan inspirasi dan refleksinya kalian. Jadi kegiatan kebinekaan itu mungkin belakangan. Iya, jadi begini, Endang. Jadi nanti susunannya mungkin tetap seperti yang ada di panduan modul, tapi nanti masalah waktu kan itu bisa kita atur, bisa kita susun kembali bahwa tetap kebinekaan 1, 2, kegiatan 1, 2, kebinekaan, ketiga inspirasi, keempat refleksi, 5, 6 kebinekaan lagi, 7 inspirasi, 8 refleksi. Tapi untuk pelaksanaannya apa yang bisa kita lakukan dulu. Tapi nanti pengaturannya saya akan membuat manualnya bahwa susunan kegiatannya yang ini yang dimasukkan, ini yang dimasukkan. Tim MBKM menyarankan seperti itu. Jadi tidak mesti bahwa kita harus setiap Sabtu Minggu, tidak. Pokoknya apa saja yang bisa kita mulai sehingga apabila kegiatan kita ini cepat selesai, adik-adik masih punya waktu untuk mengikuti kegiatan akademik lain di luar dari pertukaran mahasiswa modul Nusantara ini. Saya rasa itu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Dek. Pada saat kemarin kan yang waktu kebinekaan 1 dan 2 kan kita mengumpulkan tugas laporan tuh, Pak, yang kita masukkan ke logbook. Nah, kemudian kan di situ kan tertera tema. Ya, saya tuh pada kebinekaan kedua menetapkan tema beda buku tuh. Terus kan itu sudah kekirim, Pak. Gimana? Berarti kita nanti menggantinya ya Pak dengan... Apa diganti saja, karena kan belum di-close di logbook. Itu masih bisa diganti. Itu masih bisa nanti jadwal kegiatannya masih bisa diganti. Jadi seperti saya jelaskan tadi, ini harusnya kita ke inspirasi kedua itu harusnya di kegiatan ke-7. Jadi kan 1, 2 itu kebinekaan, ketiga inspirasi, kegiatan keempat refleksi, 5, 6 itu kebinekaan, 7 inspirasi, 8 refleksi. Jadi ini nanti yang inspirasi kedua kita ini kita bisa masukkan di jadwal kegiatan yang ke-7. Seperti itu, Dek. Paham? Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, maksudnya ini tim MBKM bilang tidak ada masalah selama kegiatannya sudah dilaksanakan. Seperti itu. Yang utama itu bahwa inspirasi dan refleksi itu harus memakai narasumber. Itu yang saya juga baru tahu. Makanya yang kebinekaan kedua kita, yang bedah lagu itu, kita jadikan refleksi pertama.
Jadi nanti kegiatan yang ke depan mungkin yang kuliner, yang tentang saya minta adik-adik membuat membuat video tentang makanan khas daerahnya, kita jadikan kebinekaan kedua. Seperti itu deh. Paham ya? Paham Bapak. Terima kasih. Oh ya. Oke deh. Mohon maaf ini karena di sini sudah azan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Saya apresiasi, terima kasih adik-adik sudah bisa bergabung di kegiatan kita. Kalaupun ada nanti yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di grup, di WhatsApp grup. Dengan ucapan alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, saya pamit dulu adik-adik ya. Makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.